Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Iana, pendamping sosial Kecamatan Bantarkaung, Kabupaten Brebes. Di sini saya akan mensimulasi modul 6 sesi 10 langkah 2 mengenai mengidentifikasi kandungan gizi bahan pangan yang ada di sekitar kita. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih pada ibu-ibu yang sudah hadir pada pertemuan P2K2 kali ini, Ibu ya. Sehat ibu-ibu? Alhamdulillah sehat. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang identifikasi bantuan sosial. Masih ingat ibu-ibu macam-macam bantuan sosial ada apa aja? Ada BLT juga, Minyak goreng. apalagi bantuan minyak goreng. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kemarin sudah mengidentifikasi bantuan, sekarang mengidentifikasi makanan yang mengandung gizi untuk ibu hamil yang ada di sekitar kita ya Ibu ya. Yang ada di sekitar kita contohnya banyak sekali ya ibu-ibu yang kita bisa didapatkan dari kebun, dari termasuk dari sawah juga bisa, dari pekarangan rumah, dari pekarangan rumah juga bisa. Dari kalau misalnya pekarangan rumahnya sempit bumi, bagaimana caranya biar kami bisa pakai pot. Makanan yang dimakan oleh ibu hamil yang dimakan oleh ibu hamil dan balita itu harus mengandung gizi yang seimbang ya ibu. Gizi yang seimbang itu yang seperti apa? Yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin dan mineral. Di sini kita akan membahas mengidentifikasi ya ibu, memilih makanan yang ada di lingkungan terus sesuai yang kita butuhkan. Ada misalnya jenis makanan yang ada di lingkungan kita itu bermacam-macam ibu ya. Ada makanan pokok, ada lauk pauknya, ada sayuran, ada buah-buahan ya. Semuanya ada di lingkungan kita. Kita pilih apa yang kita butuhkan, yang dengan harga yang lebih murah, yang penting mengandung gizi yang seimbang yang kita butuhkan ya ibu ya. Makanan pokok dulu kita bahasnya ya ibu ya. Makanan pokok itu mengandung karbohidrat. Fungsinya buat apa sih itu? Penting apa enggak Bu? Ini penting sekali sebagai tenaga ya Bu. Kita kalau kurang karbohidrat, kita kurang tenaga juga, lemes. Makan nasi nggak makan. Selain sebagai tenaga, sebagai untuk berpikir juga Bu. Kalau kita lagi lemes, lapar, jadi nggak bisa berpikir. Selain berpikir untuk bekerja juga. Iya. Sumber makanan yang mengandung karbohidrat yang ada di lingkungan kita itu macam-macam ibu-ibu. Contohnya apa aja? Singkong, Bintang, nasi. Kamu kacangnya kacang mengandung apa? Protein ibu. Udin boleh. Yang kita lupakan yang kita makan siang hari nasi. Yang paling utama kalau belum makan nasi belum dianggap makan. Itu contoh makanan yang mengandung karbohidrat yang berada di lingkungan kita, bisa didapat dari kebun, dari sawah ya. Terus yang selanjutnya selain makanan pokok ada juga lauk pauknya. Kalau kita makan nasi aja belum cukup yang belum. Jadi harus ada lauk pauknya ibu-ibu. Lauk pauknya itu harus mengandung apa? Protein. Harus mengandung protein yang cukup untuk memenuhi apalagi untuk ibu hamil dan balita. Protein itu untuk apa sih fungsinya? Untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Selain memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak, ada juga untuk membangun sel-sel yang ada dalam tubuh kita. Ya, contoh makanan yang mengandung protein yang ada di lingkungan kita aja ya, nggak usah pikir jauh-jauh. Tahu, tempe, telur ya, macam-macam. Telur, ikan ya.
ayam kita bisa dapat di lingkungan kita, ayam bisa dari peternakan kita yang punya ayam ya. Iya. Terus ikan ada yang punya kolam lele, Sudah ambil. yang suka mancing di Sudah. sungai. Itu sumber protein yang ada pada lauk pauk. Sekarang yang selanjutnya ada juga sayur dan buah-buahan gitu ya. Iya. Sayur dan buah-buahan itu mengandung vitamin dan mineral itu sangat baik buat tubuh kita juga. Oh itu sebagai apa sih bumi? Apa penting? Ya itu penting sekali apalagi buat ibu hamil dan balita. Itu untuk apa sih bumi? Untuk mencegah penyakit ibu-ibu. Kalau misalnya kita tidak mau terserang penyakit harus banyak makan sayur-sayuran dan buah. Contoh sayuran yang ada di lingkungan kita nggak usah yang mahal-mahal ya. Yang bisa didapatkan ayam banyak, kelor, batu, ada semua di lingkungan kita ya. Terus selain itu ada juga buah-buahannya. Buah-buahan nggak harus mahal ibu. Pepaya, pisang, jambu, mangga, jeruk. Nah kita bisa juga nanam jeruk di pot bisa ya. Jadi nggak usah ini boro-boro makan buah gitu. Buat makan juga susah. Buahnya nggak usah yang mahal. Pisang juga tidak cukup. Pepaya mengandung vitamin dan mineral gitu ya ibu-ibu. Ya. Di sini kita akan bermain Bu, akan mengelompokkan, mengidentifikasi makanan-makanan yang ada di lingkungan ibu ya. Tentang saya akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok ya ibu ya. Kelompok ada yang kelompoknya karbohidrat. Nanti ibu-ibu milih yang merupakan karbohidrat apa aja ya ibu. Terus yang merupakan protein apa saja, yang merupakan vitamin, sayuran atau buah-buahan, semuanya ibu kelompokkan nanti. Ini yang karbohidrat ibu. Terus yang sayuran dan buah-buahan. Ini yang protein. Di sini ada isi piringku. Isi piringku. Di situ ada ya. Ibu harus mencari jenis-jenis makanan yang ada di lingkungan kita, nama-namanya yang mengandung protein, yang merupakan sayuran atau yang merupakan buah-buahan. Ya, nanti ibu kalau sudah ditulis itu jawabannya macam-macam makanannya, nanti kita tempel di sini. Isi piringku. Biar kita ingat isi piringku itu harus ada apa aja. Harus ada lauk pauk, ada buah-buahan, ada sayuran, dan ada makanan pokoknya juga ya. Nanti kita kelompokkan. Ibu kalau sudah menulis, sudah mengelompokkan nama-nama makanannya, nanti ibu tinggal tempel di sini ya ibu. Ya. Ayo kita diskusikan bareng-bareng ya ibu. Nih. Oh iya. Sini ditempelnya ini, nanti tempel-tempelin. Ya, selanjutnya ibu yang sudah, mari kita tempel dulu isi piringku yang merupakan yang sudah ibu identifikasi mana yang merupakan lauk pauk atau makanan pokok atau sayuran atau buah-buahan ya ibu ya. Ditempel. Nih. Muter kan biru, kan sayuran. Yang Maaf, baunya mau bubur. enggak. Ya itu contohnya ya ibu ya, ditempel kayak gitu. Ini kalau kamu ketutupan, dia nggak apa-apa. Udah. Gantian dong. Supaya tempe masuknya Tempe mas. enggak itu sini iya
Wah, meluber isi piringnya. Oh ya. Ini kita sudah mengklasifikasikan, memisah-misahkan antara mana yang lauk pauk, mana makanan pokok, sayuran dan buah-buahan Ibu. Di sini ada makanan pokok, contohnya ada padi atau beras ya Bu, kentang, singkong, jagung ya. Nah, itulah contoh makanan pokok. Semuanya ada di lingkungan kita ya Ibu. Terus sayurannya ini mudah sekali, ada bayam, ada kangkung, tiap hari kita temui ya Ibu. Bahkan ada di kebun kita, di halaman rumah juga banyak sering kita temui. Terus ini ada yang lauk pauk mengandung protein ya. Ada ayam yang enggak harus mahal-mahal ya. Jangan berpikiran bahwa makanan yang bergizi itu mahal, enggak seperti itu. Karena makanan yang bergizi juga bisa yang ada yang lebih murah. Contohnya ini ada tahu, ada tempe, ikannya nggak usah yang mahal-mahal. Ikan asin juga itu sangat bergizi ya Ibu. Ini sangat tinggi. Sangat boleh sekali. Bahkan ada mitos katanya orang hamil nggak boleh makan kacang. Itu padahal sangat baik sekali untuk ibu hamil. Proteinnya sangat tinggi. Terus ini buah-buahan. Ada pisang, bisa ditanam di rumah, di kebun, bukannya di rumah, di depan rumah, di halaman rumah. Terus ada jambu juga. Jadi semuanya itu bisa didapat di lingkungan kita ya Ibu. Kita itu harus bersyukur. Nggak harus mahal-mahal, tapi sudah mengandung kebutuhan gizi yang seimbang. Terus makanan yang dikonsumsi oleh anak dan ibu hamil harus memenuhi gizi ya Ibu. Seperti yang ada di piringku ini. Jadi ini piringku gunanya buat apa sih? Buat mengingatkan kita bahwa makan itu harus gizi seimbang. Ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada vitamin dan mineralnya. Itu maksud yang dimaksud gizi seimbang itu ya. Terus di sini saya akan sampaikan 10 pesan menu gizi seimbang. Yang pertama, 1. Syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. 2. Banyak makan buah dan sayur. Ya, harus banyak makan buah dan sayur tuh Ibu. Yang ketiga, biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Yang keempat, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Yang kelima, batasi konsumsi makanan yang manis, asin, dan berlemak. Yang keenam, biasakan sarapan pagi Ibu. Ini yang sering kita lewati ya. Bahkan ada yang menyepelekan. Padahal ini penting sekali. Biasakan sarapan pagi. Yang ketujuh, biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Air putihnya harus aman Bu. Yang kedelapan, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. Ini katanya nanti kalau banyak makan ini isi piringku sampai segini banyaknya ya. Nanti kita duduk di mana? Ya ini pesannya, ada pesan selanjutnya yaitu pertahankan berat badan dengan aktivitas fisik yang cukup. Terus yang ke-9, itu olahraga. Terus yang ke-9, biasakan membaca label pada kemasan pangan. Ini yang sering kita lupakan kalau ada luasannya, kandungan gizinya nggak kita perhatikan ya. Yang penting kita makan. Jadi mulai sekarang kita harus mulai memperhatikan label-label yang ada di makanan itu ya Ibu. Ini yang terakhir, cuci tangan pakai sabun dan air bersih di air yang mengalir. Sudah seperti itu Ibu? Sudah cuci tangan pakai sabun? Sudah. Cuci pakai Ibu. Itulah yang mau saya sampaikan pada pertemuan P2K2 kali ini ya Ibu-Ibu. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan Ibu-Ibu? Tidak. Cukup. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima
kasih sudah menyaksikan video saya dan jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.